warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa karrim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib yang kita lakukan secara berjamaah di Masjid Al-Azhar yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ala atullukum ala ma yamhullaha bil khotoya. Apakah kalian mau aku tunjukkan perkara yang dengan perkara itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari diri kalian itu kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yarfa'u bihi darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan perkara itu derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahui perkara itu wahai Rasul. Apa perkara itu? Di antara tiga perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah intidharus shalah ba'das shalah, menunggu satu waktu salat yang satu menuju ke waktu salat yang lain. Dan saat ini kita sedang menunggu waktu salat Isya. Setelah kita tadi menunggu waktu sholat maghrib, kemudian kita laksanakan sholat maghrib, kita tidak pulang tetapi tetap tinggal di masjid. Tinggalnya kita di masjid ini adalah menghapuskan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kami yang pertama di tempat ini untuk kajian malam Ahad di Masjid Al-Azhar ini. Sebenarnya saya juga pernah mengisi dulu untuk taraweh waktu almarhum Pak Fadlan Taslim menjadi takmir di masjid ini, dan beliau meminta kami untuk mengisi di masjid ini. Nah, kemudian setelah itu libur, ya. Dan sekarang alhamdulillah kami sambung kembali dan kami niati untuk menyambung silaturahim dengan para jamaah semuanya. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini anak panjenengan semua yang dulu panjenengan juga ikut serta membesarkan saya. Saya ini anak panti asuhan Muhammadiyah. Tahun 97 saya masuk panti asuhan Muhammadiyah. Tahun 2000 saya lulus sanawiyah. Kemudian disekolahkan kembali oleh panti di Solo. Ya, nah, saya ini kalau panjenengan menjadi donaturnya panti asuhan Muhammadiyah, salah satu yang panjenengan biaya itu ya saya ini. Ya, nah, semoga jariah panjenengan semua ketika panjenengan dulu mengikhlaskan sebagian harta panjenengan untuk membiayai kami, dan sekarang kami punya kewajiban untuk menularkan ilmu yang kami ketahui dari belajar dulu waktu masih di pesantren. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang tadi sudah dibacakan oleh MC, bahwa tema pada kesempatan kali ini adalah 3 keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW di atas umat nabi-nabi terdahulu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat pilihan. Umat yang dipilih, bukan dipilih oleh manusia, tetapi Allah sendiri sebagai zat yang memiliki manusia itu memilih kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum, kalian semua wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khairu ummah, adalah umat yang paling baik. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak malu menyebutkan kita ini walaupun umat akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memuji kita, wajuilat ummati khairul umam. Dijadikan umatku itu sebagai umat yang terbaik. Ya. Makanya walaupun panjenengan seperti ini, tetapi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjenengan adalah umat yang terbaik. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala kita semua ini adalah umat yang terbaik. Dari sini saja kita sudah merasa percaya diri bahwa sejatinya kita ini adalah umat yang dipilih oleh Allah dan oleh Rasulullah sebagai manusia terbaik yang mengatakan ju'ilat ummati khairul umam. Ya. Umatku itu dijadikan sebagai umat yang terbaik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami ini adalah umat yang terakhir. Tapi tidak ada kami, umat-umat yang terdahulu itu tidak akan bisa masuk surga. Karena pertama kali golongan yang bisa masuk surga itu adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan nahnul akhirun. Kami ini yang terakhir. Kami ini umat yang terakhir. Tetapi as-sabiquna yaumal qiyamah. Menjadi umat yang pertama besok pada hari kiamat yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kita semuanya ini. Ya. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu anugerah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hidup menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi saat ini kita mengikuti dan mencintai, bahkan mungkin masuk sebuah organisasi yang mengkalimatkan organisasi itu sebagai pengikut setianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadiyah. Ya. Itu luar biasa. Padahal panjenengan tidak pernah ketemu, mimpi juga tidak pernah, tapi panjenengan tetap ikrar dan panjenengan yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, antum mutimmuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha Allah. Kalian menjadi penyempurna 70 umat. Jadi 70 umat, ya, termasuk umat-umat yang terdahulu, ada umat umat Yahudi, ada umat Nasrani dan umat-umat yang lain. Kalian adalah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik dan termulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, apa 3 keistimewaan khusus yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita semuanya ini. Ya. Berdasarkan pada satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "U'tiyat ummati thalathan lam tu'ta illal anbiya." U'tiyat ummati thalathan. Umatku itu diberi 3 hal. Ya. Lam tu'ta illal anbiya. Yang tidak pernah diberikan sebelumnya kecuali kepada para nabi. Hanya para nabilah yang memiliki nikmat ini. Hanya para nabilah yang dulu hanya memiliki keistimewaan ini.
Tapi untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan ini secara umum diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kepada panjenengan semua ini, kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Apa yang pertama? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kana Allahu idza ba'atha nabiyyan qala lahu ud'uni astajib laka." Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya itu, "Ud'uni astajib laka." Berdoalah kamu wahai nabiku, niscaya aku akan ijabah. Dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, doa itu khusus untuk para nabinya Allah Subhanahu Wa Taala saja, bukan untuk umatnya. Sehingga kalau umatnya itu ingin mendapatkan doa yang makbul, mendapatkan doa yang mustajabah, maka mereka akan berdoa atau akan meminta doa kepada para nabinya. Itu dulu. Tetapi waqala lihadhil ummah, tetapi untuk umat ini, untuk umat Islam ini, untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian semua wahai manusia, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, astajib lakum. Ya, kalau panjenengan belajar domir dulu ketika panjenengan belajar di madrasah ibtidaiyah, kalau sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ud'uni astajib laka," ya, itu perintahnya adalah untuk domir anta, ya. Kemudian penawarannya juga untuk domir anta, ya. Nah, sementara yang kedua untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk domir antum, untuk domir kalian semua laki-laki, atau untuk domir kalian semua, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, ya, saya ingat dulu diajar ketika dulu masih di Madrasah Sanawiyah, guru nahwu saya itu Pak Mulyono AR, ya, itu guru nahwu saya. Ya, kalau pagi ba'da subuh itu berangkat ke Al-Mizan sana, waktu itu masih panti, ya, ngajar nahwu, ya. Nah, beliau ketika menerangkan, ya, kalau ada banyak perempuan sementara di situ ada satu laki-laki, maka yang digunakan adalah tetap domir antum, ya. Tetap yang menang itu laki-lakinya, ya. Nah, walaupun misalnya jamaah Masjid Al-Azhar ini satu laki-laki dan jamaah yang lain perempuan, itu tetap pakai aqimu sufufakum, ya, pakai aqimu sufufakum, ya. Tapi kalau jamaahnya itu perempuan semuanya, nah itu baru nanti pakai domir antuna, ya. Nah, itu dulu waktu diajari Pak Mulyono AR, ya. Nah, jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah doa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selama kuncinya kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengijabah. Loh Ustadz, ada orang kafir itu ternyata doanya kok diijabah, sementara saya orang Islam doa saya itu tidak diijabah. Jadi makna daripada doa diijabah itu maknanya adalah doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah doa kita itu akan diterima, setiap apa yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah doa kita itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi makna doa dikabulkan oleh Allah itu artinya adalah diterima sebagai amal ibadah, minimal diterima sebagai amal ibadah. Dados misalnya panjenengan nate ndonga, kok kalian Allah Subhanahu Wa Taala niku donga panjenengan mboten napa kados sing panjenengan pingin niku kok mboten kelakon, itu tandanya bahwa doa panjenengan tetap Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai muhul ibadah, sebagai otaknya ibadah. Tapi syaratnya harus mau
harus mau berdoa. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Tipikal orang yang sombong itu siapa? Tipikal orang yang sombong itu salah satunya adalah orang yang tidak mau berdoa. Dia merasa mampu dengan upaya dan usahanya, dengan ikhtiarnya, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku ijabah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kemudian Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang sombong itu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dengan hina-dina. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud bahwa kita ini hamba Allah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kita itu butuh kepada Zat yang maha mampu mengabulkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu Nabi Zakaria itu seperti yang tadi saya bacakan di rakaat yang pertama, betapa Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah dengan nidaan khafiyah, ya, dengan dengan seruan yang sangat lembut, ya. Kemudian Nabi Zakaria itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahi keturunan. Sementara Nabi Zakaria sadar betul bahwa usianya tidak lagi muda. Sementara istrinya itu dalam keadaan mandul. Tetapi Nabi Zakaria percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mungkin untuk dimintai. Maka kemudian Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhirnya kemudian memberikan karunia seorang anak yang kemudian diberi nama Yahya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama seorang hamba itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ya, nanti akan ada 3 keadaan bagaimana doa kita. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang enggak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya. Nah, makanya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, pengikraran bahwa kita itu adalah hamba Allah, salah satunya adalah melalui doa. Ya. Siapa yang kita mintai? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah doa itu antara 3. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minassu' mithlah." Ya. Jadi doa seseorang itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa itu tidak mengandung unsur dosa, unsur kemaksiatan, dan unsur qati'atur rahim, memutus tali persaudaraan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya? Yang pertama, bisa jadi doa apa yang diminta itu akan disegerakan di dunia. Jadi kita minta ya punya anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala segerakan kita memiliki anak ya di dunia ini ya. Maka itu bentuk daripada ijabah Allah Subhanahu wa taala atas doa yang kita
yang kita haturkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak diijabah atau tidak dijawab sebagaimana apa yang kita mau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, doa itu tidak diganti di dunia, tidak diijabah di dunia, tetapi menjadi simpanan pahala waktu nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rugi-ruginya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghaturkan proposal, menghaturkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rugi-ruginya. Walaupun kelihatan menurut manusia itu mustahil. Ya. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa kita lakukan supaya doa kita itu diijabah? Yang pertama syaratnya adalah Islam. Ya. Ustaz, tapi kan tadi ada orang non-muslim, dia tidak Islam, tapi setiap dia berharap supaya dia diberikan kesehatan misalnya, supaya dia diberikan keturunan misalnya, ternyata apa yang dia minta itu terkabul. Itu bagaimana? Makanya tadi saya sampaikan makna daripada doa itu dikabulkan, maknanya adalah doa itu diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Bisa jadi orang kafir ketika memiliki keinginan itu Allah Subhanahu wa taala jawab di dunia, tetapi besok saat dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapati itu sebagai pahala. Artinya doa mereka itu adalah ibadah yang tertolak. Ya. Makanya beruntunglah bagi kita yang saat kita lahir kita dalam keadaan Islam. Kemudian kita punya anak, kita juga masih dalam keadaan Islam. Makanya Imam An-Nawawi di dalam hadis Riyadhus Shalihin bab yang ke-19, beliau ketika menyebutkan babun man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan, itu beliau mengutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, doa ya yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa Imam Nawawi memasukkan doa ini atau ayat ini ke dalam babun man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan? Karena ternyata anak atau keturunan maupun pasangan kita itu menjadi penyebab terusnya Islam, ya, jayanya Islam, ya, berkembangnya Islam itu karena kita memiliki pasangan. Akhirnya pasangan kita itu ikut Islam, ya, atau pasangan kita itu Islam, ya. Kemudian kita punya anak kita secara otomatis Islam, ya. Nah, makanya nek panjenengan nggak ada anak setunggal, secara otomatis panjenengan itu mengislamkan satu orang, berhasil mengislamkan satu orang. Nek duwe anak loro berarti ngislamno wong loro. Mas Hamzah anakmu piro? Ya. Kalau mengislamkan kalau punya anak 3 berarti mengislamkan anak 3. Lho ngono tiyang enggak ada anak napa enggak ada yoga kata niku kok sungkan. Niku aneh. Ya. Maka jamaah Masjid Al-Azhar tidak boleh malu punya anak banyak. Kenapa? Karena itu adalah cara kita untuk mempertahankan Islam. Ya. Kalau orang Islam ini anaknya sedikit, lama-lama tambah sedikit, lama-lama tambah sedikit, akhirnya nanti jadi minoritas. Itu bahaya. Makanya Imam Nawawi itu memasukkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu dalam babun man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya. Nah, maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Misalnya kok kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala,
ingatlah bahwa doa kita itu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah dalam bentuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya panjenengan gak usah ada iri, wong kafir ya. Wong gak tahu sembahyang kok suwehat. Nah, jamaah Masjid Al-Azhar jamaah terus 5 waktu nggih wancine subuhan nggih tangi ya ndisi tapi loro-loron. Nah, ketahuilah bahwa itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ujian kepada kita dalam rangka untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalam satu riwayat hadis itu ada 3 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah wal masi fid dzulmi. Ya. Wal masi ilal masjid fid dzulmi. Orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di kegelapan malam. Makna di kegelapan malam itu adalah di waktu yang menyulitkan. Ya, zaman biyen ndak ada lampu, zaman sekarang fidzulmi itu ya nggak ada. Sekarang sudah ada lampu terang benderang. Wonten masjid niki mawon kula silau ya. Lampu amargi wonten lampune niki terang ya. Sampai ireng gak ketok ireng ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Artinya ketika kita itu berangkat ke masjid, walaupun kaki kita linu-linu, ya, walaupun dalam keadaan yang memberatkan, tetapi berusaha kita untuk menunaikan sholat secara berjamaah, itu Rasulullah SAW mengatakan masuk kategori 3 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan pertolongan, yang saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan nikmati mawon, gak usah iri. Lah yo wong Kristen niku lho gak tahu sembahyang ya, tapi kok uripe enak terus sehat ya, ndak usah iri. Itu memang cara Allah Subhanahu wa taala mensegerakan mereka, kenikmatan itu disegerakan di dunia sehingga belum sempat mereka bertaubat, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka dengan sekonyong-konyong atau dengan tiba-tiba ya. Baghtah itu artinya dengan tiba-tiba. Belum sempat bertaubat, menikmati kebahagiaan yang menurut mereka kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan dunia, Allah cabut nyawa mereka. Itu naudzubillah. Nah, ini panjangan kan mboten. Apa mati loro dhisik ya. Nah, itu berarti sebelum meninggal itu Allah Subhanahu wa taala sudah ngapus dosa panjenengan. Nikmati mawon ya. Makanya doa ketika menjenguk orang yang mau meninggal atau menjenguk orang yang sakit itu la ba'sa tahurun insyaallah. Itu bukan doa mohon kesembuhan, Pak, itu doa menghibur kepada orang yang sakit. Tenang, nggak apa-apa, sakitmu ini nanti akan menjadi pensuci dosa-dosamu ya, insya Allah. Itu doa hiburan, Pak, itu ya. Nah, doa hiburan untuk menghibur panjenengan, bukan doa minta kesembuhan ya. Kalau doa minta kesembuhan lah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Tapi kadang-kadang tiang ngoten niku mboten ikhlas dongane. Wong biyen niku dongane niku senajan singkat tapi ikhlas nggih, akhire nggathuk dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wong dongane niku namung bismillah Allahumma waras, ngoten mawon waras ya. Nah, sakniki dongane dawa bahasa Araban tapi gak ikhlas, yo akhire nggih mboten ditampa ya. Makanya yang kedua, selain kita Islam, yang kedua doa itu harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Bahwa yang bisa mengabulkan doa itu adalah Allah. Kemudian yang berikutnya, di antara doa, kapan doa kita itu menjadi doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika ada keyakinan di dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku ini senantiasa bersama dengan prasangka hambaku.
Ketika orang kafir itu berdoa dan mereka yakin bahwa doa mereka itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Modal yakin. Ya. Panjenengan nalikane priksa ten dokter, panjenengan yakin bahwa itu adalah wasilah panjenengan sembuh, ya. Panjenengan yakin sembuh, ya. Jadi keyakinan itu sesuatu yang utama. Bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak itu bergantung pada keyakinan kita. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu antum muqinun bil ijabah. Kalian harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabah doa kalian. Jangan ragu. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengijabah doa dari hati yang tidak konsentrasi dan hati yang lalai, hati yang enggak pede. Mana nek panjenengan donga niku panjenengan yakin mawon, insyaallah donga panjenengan niku tembus, ya. Kemudian yang ketiga, apa diantara syarat doa itu supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah menjauhi dosa besar, ya. Ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, atau bahkan mungkin makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal, kemudian pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang halal, minuman yang kita minum adalah minuman yang halal, itu menjadi sebab doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, termasuk yang tadi saya sampaikan, ketika doa itu diniati untuk bermaksiat kepada Allah. Ada doa wonten anggite maling-maling niku mboten ndonga dhisik. Ya Allah, muga-muga lancar. Muga-muga gak konangan. Niku nggih maca ya Allah. Ya, anggite maca sinten, ya. Nah, itu doa yang seperti itu tidak makbul. Walaupun nanti akhirnya malingnya itu lancar, ya. Tapi doa yang seperti itu tidak menjadi bagian daripada ibadah. Ingat ya, bahwa ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah, ya. Bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Artinya ketika kita berdoa, kita itu sedang beribadah kepada Allah. Nah, walaupun akhirnya doa orang yang seperti itu tadi niatnya untuk bermaksiat, tetapi tetap ternyata dijawab, ya. Akhirnya dia melakukan sesuatu kemaksiatan itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya, ingatlah bahwa doanya itu tidak diijabah oleh Allah, dalam arti tidak diijabah sebagai ibadah yang diterima. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, "Tsumma dzakar rajul yutilus safar as'asa aghbaro" itu, ya. Dan panjang itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dulu ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang rambutnya itu lusuh, ya, pakaiannya lusuh, rambutnya kumel, kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi wamal basu haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, ya, wa ghutiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi sayangnya pakaian yang dia pakai itu dari harta yang haram. Minuman yang dia minum dari harta yang haram, ya. Memang zatnya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Makanya kemudian Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa yang seperti itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi untuk umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
doa yang dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa umatnya Rasulullah ini, kita semuanya ini punya potensi berdoa yang doa kita itu akan diijabah minimal sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara tidak dengan umat-umat terdahulu. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah. Apapun yang menjadi hajat kebutuhan kita, ya. Nah, jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kana Allahu idza ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ma ja'ala 'alaika fid dini min kharaj. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dulu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan ma ja'ala 'alaika fid dini min kharaj. Allah tidak menjadikan untukmu wahai nabi agama itu menyusahkan, menyulitkan. Jadi agama, syariat-syariat nabi-nabi terdahulu itu tidak menyulitkan para nabinya, tetapi menyulitkan umatnya. Kita ingat bagaimana ketika Isra Mi'raj yang Nabi Musa alaihissalam mengingatkan, "Hei Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Umat saya saja diwajibkan Allah melaksanakan sholat itu 50 kali. Berat." Ya. Makanya kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kembali, ya. Nah, kemudian menyampaikan apa yang menjadi usulan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya yang 50 tadi menjadi 5 waktu. 5 waktu itu saja masih merasa berat, ya. Padahal umat Bani Israel dulu, umatnya Nabi Musa dulu, mereka mendapatkan syariat yang jauh lebih berat daripada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu dalam satu riwayat, kalau di slide itu ada kanu idza asobahumul baulu qata'u ma asobahul baulu minhum. Ya, jadi orang-orang Bani Israel dulu, ketika mereka itu pakaiannya misalnya terkena kencing atau terkena najis, maka yang akan mereka lakukan itu adalah qata'u ma asobahul baulu minhum. Apa yang terkena kencing itu atau yang terkena najis itu akan dipotong. Nah, iya nek pakaiane gak apa-apa dipotong. Lah nek sikile, ya. Lah nek tangane, nah, kena najis terus dipotong. Karena zaman itu umatnya Nabi Musa atau Bani Israel itu tidaklah mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan najis kecuali itu caranya. Ya. Jadi kalau pakaiannya terkena najis, maka pakaian yang terkena itu harus dipotong. Ya. Nah, kalau tangannya yang kena najis, tangannya yang dipotong. Nah, kalau kena najis mana? Potong mana? Ya. Entek suwe-suwe, ya. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika pakaian kita tersentuh najis misalnya, najis dalam fikih terbagi menjadi 3, najis mukhafafah, najis mughalladhah, najis mutawasithah. Ya. Ketika najis itu adalah najis mukhafafah, seperti air kencingnya seorang bayi laki-laki yang belum makan, belum minum kecuali air susu ibu, ya, maka najis mukhafafah itu cukup diperciki air begitu saja sudah cukup, tanpa perlu memotong pakaian atau sesuatu yang terkena najis itu. Ya. Lah di zaman Bani Israel itu tidak seperti itu. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan dengan syariat Islam ini, Allah memudahkan kita untuk menjalankan syariat agama ini. Allah tidak menginginkan dari kita keberatan, enggak. Panjenengan sakit, panas, tidak boleh terkena air, panjenengan boleh tayamum. Panjenengan habis kecelakaan, kaki panjenengan tidak bisa ditekuk, panjenengan bisa sholat dengan duduk. Panjenengan tidak bisa duduk, panjenengan bisa sholat dengan dengan berbaring, dengan tiduran.
panjenengan bisa tapi tidak bisa menggerakkan tangan panjenengan, panjenengan hanya bisa menggerakkan mata panjenengan pakai isyarat. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Panjenengan bisa melaksanakan sholat, panjenengan laksanakan sholat. Ketika panjenengan lupa ingatan, maka kata Sayyidah Aisyah, ya, bahwa aku ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nu'maru biqadha isyam wala nu'maru biqadha issalah. Kami ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengqadha puasa. Ketika kita dalam keadaan ada penghalang sehingga kemudian kita tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka puasa Ramadan itu bisa diqadha di bulan yang lain. Itu kemudahan dari Allah untuk umatnya Rasulullah, untuk kita semua. Ya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk umat Islam ini, untuk kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah mudahkan. Ya. Makanya wonten tiang Islam umat Kanjeng Nabi kok rumongso nek syariat Kanjeng Nabi niki abot, itu ada yang salah pada dirinya. Ya. Kenapa? Yang membuat seseorang itu berat atau mudah menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, itu bukan karena tua, bukan karena muda, bukan, tetapi karena iman di dalam hatinya. Ya. Nah, buktinya sing sholat ten masjid niki nggih kata generasi tua napa nom? Tua napa nom? Ya setengah tua ngoten wae nggih. Dadi ana tuwae ana nome. Sing nom ya rada seneng, sing tua ya rada seneng. Ya. Artinya apa? Walaupun dia tidak lagi walaupun dia tidak lagi muda, tapi tetap semangat berangkat menuju ke masjid. Ya. Itu tandanya apa? Yang menjadikan kita ini kuat berangkat ke masjid itu bukan karena kita masih muda, bukan. Ya. Tetapi karena iman. Ya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah, kemudian dia merasa berat, itu ada yang aneh dengan imannya. Ya. Sudah adzan tak? Belum kan? Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makanya dulu kalau di zaman Bani Israel ada syariat perempuan kalau dia sedang haid itu tidak boleh kumpul dengan suaminya, tidak boleh. Ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW boleh kumpul, memberi makan suaminya, memasakkan suaminya, masakan boleh. Yang nggak boleh hanya jima saja. Tapi kalau dulu tidak boleh kumpul dengan suami di satu ruangan, di satu rumah, tidak boleh. Mereka harus mengasingkan diri. Itu syariat umat terdahulu. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, ya, bahwa umat Rasulullah SAW kalau dulu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mereka adalah sebagai saksi bagi para manusia. Tetapi untuk umat Rasulullah SAW tidak hanya Rasulullah SAW yang sebagai saksi, tetapi semua umat, semua kita ini adalah saksi bagi manusia yang lain. Makanya satu ketika Rasulullah itu sedang duduk di depan masjid, sedang berhalakoh, kemudian ada ada jenazah yang lewat di depan masjid itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan wajib. Ya. Kemudian datang lagi jenazah yang kedua, Nabi SAW mengatakan wajib. Ya. Nah, kemudian setelah itu Umar bin Khattab bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau mengatakan wajabat? Dari tadi panjenengan mengatakan wajabat. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika datang jenazah yang pertama kalian mengatakan bahwa jenazah ini adalah baik,
kalian mengatakan bahwa jenazah ini adalah jenazah, bahwa dulu adalah orang yang baik, maka wajabat lahul jannah, wajib bagi dia mendapatkan surga. Sementara ketika jenazah yang kedua kalian ceritakan keburukannya, bahwa ini dulu manusia ini adalah orang yang jahat, maka wajabat lahun nar, wajib bagi dia neraka. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antum syuhada'ullah fil ard, kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Kita bisa menjadi saksinya Allah Subhanahu wa taala atas orang lain. Maka berbuat baiklah kepada sesama, kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, ya, dan lain sebagainya. Yang penting ketika kita hidup, kita berusaha berbuat baik. Yang imam baik kepada makmumnya, ya, yang makmum juga baik kepada imamnya. Orang tua baik kepada anaknya, anak baik kepada orang tuanya, guru baik kepada muridnya, murid baik kepada gurunya, tetangga baik kepada tetangga kanan kirinya, dan seterusnya. Ya, makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak syariat Islam ini yang selain mengedepankan ketaatan kepada Allah, juga ketaatan kepada sesama. Ya. Maka takwa itu tidak hanya baik hubungan kita dengan Allah, tetapi juga baik dengan sesama. Ya. Maka hati-hati ketika kemudian kita satu saat nanti kita dikenang sebagai orang yang jahat. Itu kata Rasulullah, wajabat lahun nar, wajib bagi dia neraka. Mumpung kita hidup, ini kesempatan kita untuk banyak menebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan. Karena orang itu mudah melupakan kita, mudah sekali. Panjenengan nate ndongaaken Yai Fatah, Kiai Haji Abdul Fatah. Panjenengan nate khusus ndongaaken Kiai Haji Abdul Fatah, misalnya sing kapundhut. Kiai Haji Abdul Rosid, nate panjenengan ndongaaken secara khusus untuk beliau. Paling nggih ngamini dongane napa? Khatib Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, amin. Pun ngoten mawon. Niku umum. Ya. Makanya kula niku nate ziarah datang kuburane Yai Fatah niku. Yai Fatah itu kuburannya ndak ada makamnya, itu ndak ada namanya. Memang sengaja ndak dikasih nama. Sama saya tanya sendiri ke Bu Fatah. Punyai, saya ini kangen sama Yai Fatah, saya pengen ziarah ke makamnya Yai Fatah, pengen dongaaken Yai Fatah. Kula niki di apa-apa nang nggih tasih murid Yai Fatah. Kula parani. Ya, di paringi ancer-ancere pokoknya kuburan dhuwur dhewe Ustaz, terus kuburane Yai Fatah iku endek dhewe. Nah, niku kuburane Yai Fatah, niku kuburane Bapak. Coba. Ya. Niku kula niku nangis, ya Allah Yai Fatah, jenengan niku sing napa mengupayakan BP jadi rumah sakit Muhammadiyah sakmono gedene. Ya. Nah, terus ketika panjenengan meninggal, itu mungkin jamaah panjenengan, muridnya panjenengan itu ya mendoakan secara umum begitu saja. Ya, pernah jenengan doakan secara khusus, ya Allah ampuni Yai Fatah. Ya, paling kita sebut ya Allah ampuni dosa guru-guru saya. Ini kumpul alhamdulillah, kiai-kiai saya, ya. Ustadz saya, itu alhamdulillah. Tapi rata-rata paling Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mawon. Doa untuk diri sendiri, doa untuk kedua orang tua. Lah gurune panjenengan, lah kiyaine panjenengan. Makanya paling tidak sebagai pengingat itu adalah ya, minimal panjenengan sebut napa, ya Allah ampuni dosa guru-guru kami. Ya, dosa orang-orang baik di antara kaum muslimin dan muslimat yang pernah berjasa pada kami. Kula niku tasih ndongaaken panjenengan sedaya ngoten. Pola nek tak hitung jenenge siji-siji kan gak lali aku ya kaapang. Terus kula ndongane umum ngoten mawon. Ya demikian, sebenarnya pengen panjang saya menyampaikan, tapi karena waktu mohon maaf atas segala kesalahan. Niki kula serempeng mawon, pangapunten engkang kathah. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan menjadikan motivasi untuk panjenengan semua menjadi gembira, bahagia, percaya diri
sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah umat pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.